jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah adalah takdirmu bisa diubah dengan nazar. Nah tadi kan sebenarnya di awal-awal tuh Ustadz Maulana sempat bilang juga nih, kalau misalnya kita bisa aja ngasih tahu nih, mungkin orang bisa ngingetin atau bisa nolong gitu kan ketika mungkin kita nggak ada. Nah akhirnya ada lagi pertanyaan yang umum juga, aku harus nanya ke Ustadz Bani, emang bisa diwakilkan begitu aja Ustadz Bani atau ketika meninggal udah hilang aja gitu nazarnya? Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Bemaki, Mas Soni juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Bernazar belum sempat dilaksanakan keburu datang malakul maut menjemput. Masya Allah. Makanya jangan bernazar. Kalau bernazar jangan lama-lama. Betul ya Abi ya? Kalau bernazar ntar malam langsung. Jangan nanti 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Keburu meninggal. Masya Allah. Gimana Ustadz? Semua ulama sepakat kalau nazar itu pada perkara yang haram, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain ataupun ahli warisnya. Misalnya saya nih kalau sembuh atau saya nih kalau dapat ini saya mau bernazar, mau ngasih kambing ke pohon yang gede di ujung sana noh. Waduh, ke pohon. Atau saya mau bersedekah ke kuburan anu misalnya. Itu sesuatu yang haram maka tidak boleh dilakukan oleh ahli warisnya. Tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, kalau dia pada sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, dilihat. Pertama, mungkin gak kita kerjakan. Ustadz, ini bernazar orang tua saya sebelum meninggal dia mau puasa. Berapa lama? Seminggu. Antum sanggup gak? Ya sanggup sih kira-kira. Itu wajib. Sebagaimana dulu ada sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wa ardhah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ummi qad matat wa 'alaiha nadrun. Ya Rasul, ibu saya meninggal dunia tapi punya nazar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah meninggalnya ibu saya gugur sudah nazarnya? Kata Rasul, oh enggak. Faqdi anha. Ente yang ngerjain. Tuh. Jadi siapa yang melakukan? Ahli warisnya. Berapa lama puasa yang dinazarkan? Seminggu Ustadz. Sanggup kamu? Kebetulan kami anaknya ada 7 Ustaz. Satu-satu. Satu-satu, oh bisa ya satu-satu? Bisa, satu-satu. Oh. Bagi-bagi dah. Sini ngumpul-ngumpul, ada apa nih? Nih ibu kita sebelum meninggal punya nazar, bagi-bagi. Kirain duit, gak taunya puasa. Gak taunya suruh puasa. Itu pertama, kalau memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, jika nazarnya sulit untuk dilakukan. Misalnya orang tua kita bernazar, Ustadz, orang tua saya sudah menazar di tahun 2021 ini beliau berangkat haji, itu nazarnya. Ternyata selain COVID kami nggak sanggup Ustadz, nggak punya uang untuk bayar, nggak ada. Apa yang mesti kami lakukan? Kata sebagian ulama, maka hendaknya ahli warisnya membayarkan kafarah. Apa kafarahnya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafarat untuk orang yang melanggar nazar atau tidak bisa memenuhi nazarnya sama seperti orang yang melanggar sumpahnya atau janjinya. Apa itu? Dalam surat Al-Maidah ya, 89 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Adalah pertama memberi makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imukum ahlikum. Yaitu dengan makanan sebagaimana kita berikan kepada keluarga kita. Au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Saya nggak mau ngasih makanan, saya mau beliin pakaian aja boleh. Atau dua-duanya sekalian boleh juga. Saya kasih makan juga, saya traktir, saya beliin baju juga. Itu mantap. Wah, mantap. Au tahrir raqabatin, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, kalau nggak bisa itu fasyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Selama 3 hari, itu sebagai kafarahnya. Jadi kalau nggak bisa kita menunaikan nazar orang tua kita yang sudah meninggal, maka silakan bayar kafarahnya tadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi bagaimanapun tetap harus dibayar ya Ustadz. Iya, ya. makanya kalau bisa jangan bernazar ya, kasihan kan udah meninggal, masa kita tinggalin beban sama mereka. Iya. Ada yang ditunaikan, ada yang dibayarkan ya? Iya. Kalau ditunaikan berarti nasarnya dilanjutkan. Kalau dibayarkan berarti diganti kafarat ya. Wah, menarik tuh, nanti mau dibahas juga. Aku mau nanya juga nanti sama guru-guru mengenai itu tuh. Terima kasih untuk yang pertama Ustadz Bani untuk penjelasannya. Nah sekarang jamaah aku ada tayangan lagi nih.
demi anak janda muda ini bernazar siap jadi istri. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Baik jamaah yang ada di rumah, Ustadz Abi Maki ini termasuk nazarmu alak ya mungkin ya sebenarnya? Iya, Allah yubarifik. Karena mencari pasangan dengan nazar gitu ya? Nazar siapa yang bisa menolong putranya. Putranya, baik kalau gitu kita mohon penjelasan nih Abi mengenai nazar yang tersebut ini Abi, Iya, silakan. bismillah. Izin Ustadz Bani, Ustadz Nur Maulana. Subhanallah, ketika kita melihat barusan apa yang kita tayangkan, apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Yang ada dalam pikiran kita justru adalah, punten, saya sampaikan dulu, ternyata bagaimana seorang ibu sangat mencintai anaknya, apapun demi anak bisa dikerjakan apapun. Kenapa? Itu cinta seorang ibu kepada putrinya. Bahkan dengan rela mengatakan tanpa mengenal siapa laki-laki yang akan menolongnya, yang jelas dia sudah katakan saya siap untuk menjadi istrinya. Subhanallah, padahal yang namanya cinta tidak bisa dipaksakan. Yang namanya hubungan rumah tangga tidak bisa dipaksakan. Dan ini pun sudah terjadi kepada dirinya, mungkin ya tidak istilahnya sudah punya anak dan dia sudah cerai dan dia sudah jadi janda. Ternyata demi cinta kepada anaknya, dia dengan mengatakan, ayo siapa yang bisa menolong anakku, maka hal ini adalah sebuah pelajaran. Hati-hati untuk dengan kecintaan orang tua kepada kita. Ini dia yang pertama kita pandang adalah cintanya orang tua kepada anak yang tidak ada batasnya. Ini pertama. Adapun masalah nazarnya yang kita bahas, bolehkah seorang wanita atau seorang istri atau apa saja bernazar demikian? Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan boleh, boleh-boleh saja. Silahkan saja dengan mengatakan siapa yang bisa menolong anak saya maka saya siap, apalagi dikatakan nazar di situ. Saya bernazar. Siapa? Berarti dia sudah bernazar kepada Allah, siapa yang bisa menolong putranya, membayarkan demikian aku siap menjadi istrinya. Bolehkah demikian? Iya. Apakah ini menunjukkan, punten, dicepatkan dikabulkan oleh Allah doanya karena nazar tersebut? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah merupakan salah satu usaha untuk menarik siapa yang menyayangi putranya. Sementara punten, nazarnya tidak menjadikan sebuah usaha mempercepat atau memperlambat doanya. Tapi apa? Tapi usahanya. Iya, usahanya dia dengan kata-kata itu. Tanpa dengan mengatakan aku bernazar, tidak mengatakan demikian pun, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya, lebih baik kata-katanya, anakku sekarang berada dalam sekian-sekian, aku tidak bisa untuk membiayainya. Dan kami mohon kepada saudara-saudaraku untuk menolong bla 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 segala macam. Insya Allah banyak yang terenyuh untuk menolong putri atau putra Anda. Iya, tanpa mengatakan nazar pun, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini akan dikabulkan oleh Allah doanya. Artinya dengan nazar itu tidak bisa mempercepat doa dikabulkan atau tidak bisa mengakhirkan doa dikabulkan. Karena apa? Ini adalah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dijadikan dikabulkan atau tidak dikabulkannya, saya ulangi ya. Jadi yang dijadikan dikabulkan cepat atau tidak dikabulkan cepat doanya itu adalah punten keyakinan di dalam dirinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, ya Rabb, saya ingin menolong anak saya begini, lalu sampaikan mohon kepada siapapun yang ada, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi nazar ini diperbolehkan seperti ini, namun tidak menjadikan mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah atau memperlambat doanya dikabulkan oleh Allah untuk menolong putranya yang dalam keadaan sakit. Wallahu a'lam. Namun yang jelas kita melihat tayangan ini pastinya sebagai manusia akan mengatakan, ya Rabb,
Betapa kasihan yang namanya orang tua cinta kepada anak sampai rela melakukan hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah, berarti dikabulkannya itu bukan karena nazarnya itu merubah takdir ya Bi ya? Bukan, Tapi iya. karena kita udah berusaha, yakin, diikhtiar dengan cara seperti itu, maka dikabulkannya itu Dikabulkan seperti itu dan ya? ada orang yang terenyuh dan akhirnya membantulah orang tersebut. Tapi harusnya ya, Heeh. harus disebutin. Kalau dia laki-laki jadikan suami, kalau dia perempuan jadikan saudara. Nah. Tiba-tiba yang bantu perempuan, Oh iya, beda lagi artinya, bener juga. Harusnya lebih lengkap, lebih jelas ya. Iya. Masya Allah, tapi memang berbagai macam ikhtiar, yang penting kalau ikhtiar kita kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, Masya Allah. Ustaz Abi Maki, terima kasih untuk penjelasannya Abi, ya Allah. Jamaah yang ada di rumah, pasti jamaah juga udah gak sabar ya, pertanyaannya akan dibacain dan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, langsung aja sekarang aku mau ngebacain pertanyaan pertama yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Ke Instagram kita nih dari @Shirley PRSTK. Wah namanya panjang, PRSTK. Baik, ada di belakang saya nih jamaah nih, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah bernazar setelah lulus SMA saya mau ke Wali Songo untuk ziarah. Tetapi sebelum saya lulus saya sudah ziarah dulu Ustadz, karena kebetulan ada rombongan. Pertanyaan saya, apakah nazar saya belum terlaksana ya Ustadz? Dan harus saya tunaikan lagi. Soalnya sekarang sudah lulus. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Maulana gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang dasar yang ditunaikan sebelum waktunya, itu justru jauh lebih bagus. Saya kalau mau kasih hadiah anak, kalau kamu lulus, saya kasih kamu sepeda. Tapi sepeda itu harus sudah ada. Iya, nggak ada ya. Jangan, jadi ada baiknya sesuatu nasar itu sesuatu yang bisa kita lakukan kalau perlu dipenuhi sebelum. Bahkan tidak lulus pun lakukan. Lakukan juga, oh iya. Jangan, kalau Jangan nggak itu lulus makanya enggak ya. tadi Abi Maki tadi sudah jelasin, hanya orang pelit kan yang bernasar itu karena dia kayaknya mau melakukan kalau dikasih. Kalau nggak Kalau dikasih yang enggak. paling bagus itu dikasih, tidak dikasih, dipenuhi, tidak dipenuhi, laksanakan aja nasarnya. Jadi apa yang dilakukan tadi Mbak bagus banget. Melaksanakan suatu janji, suatu kebajikan atau kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini jauh lebih dipercepat. Daripada nanti lupa. Ya. Kebetulan ini kan, apalagi namanya ziarah wali kan Ya. harus pakai bis, Ya. ada travelnya, Ada ada yang nyuntun, Betul. ada guide-nya, Ya. ada perjalanannya kan lama. Apalagi kan perempuan sendiri kan Ya. nggak boleh ada perjalanan tanpa ada yang mendampingi. Jadi bisa-bisa saja lebih awal. Contoh saya bernasar umroh. Ya, Kan umroh itu kan kadang-kala kan pakai jadwal kan. ada Kadang-kadang jadwalnya. baju kan belum, enggak apa-apa laksanakan aja. Oke. Laksanakan jadi tidak ada masalah, aman. Pokoknya lulus nggak lulus tunaikan gitu ya. Lulus tidak, walaupun tidak lulus tetap lakukan. Tetap lakukan. Baik, Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, aku bacain ya. Ada di belakang aku lagi nih dari D_Hardito31. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya dulu bernazar, tapi sudah lama saya lupa dengan nazar saya. Jadi saya harus gimana ya Ustadz? Saya masih kepikiran karena nazar itu seperti hutang kepada Allah. Ya, hutang kepada Allah. Ustadz Bani gimana nih Ustadz? Masya Allah. Ya, kami ingatkan kepada kami semua yang dhaif dan juga jamaah sekalian. Tadi tuh usahakan jangan bernazar. Tapi kalaupun bernazar jangan waktunya yang terlalu lama. Gitu. Sehingga kadang-kadang jadi lupa. Sementara itu adalah hutang janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita lakukan? Rasul SAW mengatakan, maka nalillahi fakafaratuhu al-wafa dalam riwayat Al-Baihaqi. Kalau nazarnya itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kafarahnya adalah kita kerjakan tuh. Tapi kalau maka nali syaiton, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi ada nazar li syaiton kata Rasulullah, berarti nazar yang tidak sesuai dengan syariat tuh. Nauzubillah min dzalik. Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah kafaratu yamin. Seperti kafarahnya orang yang melanggar janji atau sumpahnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Tadi kita singgung dalam surat Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin. Hendaklah dia kafarahnya itu adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ya. Tapi makanannya dipilih adalah min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kita makan biasanya jatah makan kita satu porsinya 25.000, maka kasihnya segitu juga.
Jangan kasihnya yang goceng. Ah goceng juga udah enak buat dia mah gitu. Dikuranginnya jauh banget. Goceng itu berapa? 5.000. 5.000. Ya Allah. Kejauhan jadi Itu jauh banget dari 25. Au kiswatuhum tadi atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. 10 ya, 10 orang fakir miskin. Atau tahrir raqabah atau memerdekakan budak. Kalau tidak, sekarang sih tidak ada budak insyaallah. Maka yang terakhir, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka adalah dia berpuasa 3 hari. Lupa Ustaz, udah nggak tahu lagi apa nazarnya. Puasa ente 3 hari. gitu. Oh, 3 hari aja itu ya. 3 hari aja. Makanya Allah taala alam. Berarti kalau emang lagi bernazar tuh, misalnya udah terlanjur bernazar emang jangan sampai ditunda-tunda lah ya, jadinya lupa. Betul. Nazarnya SD baru ingatnya pas udah kuliah lagi kan. Aduh. Itu lama banget kalau kayak gitu. Ustaz Maulana. Saya mau nanya. Apa? Tapi nanyanya sama Abi Maki. Oh, sama Abi Maki Iya, iya. nanya Abi Maki, apa? ada kan teman saya gini juga. Heeh. Pertanyaannya seperti ini. Dia nanya, Ustaz gimana sih, apakah nasar itu jadi solusi setelah kita sudah berikhtiar usaha? Solusi akhir. Untuk itu Ustaz. Nah, Margi anu namina nazar mah henteu janten terakhir kangge solusi waduh. masalah urang. Engke urang bahas tos ieu. Untuk Tos urang translate urang gitu. bahas, urang bahas. Waduh, kalau ini Gak ngerti kan? makwe Engke urang pale. bahas dibahas. engke Jadi makwe dibahas, pale. insyaallah. Akesengeunna rok. Ya Allah. Yang satu pakai bahasa Bugis, yang satu pakai bahasa Sunda. Itu jamaah. Setelah ini dibahasnya pakai bahasa Indonesia ya. Insyaallah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadinya solusi untuk